Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berbicara tentang kematian, sesuatu hal yang banyak orang takut membicarakannya, bahkan berusaha untuk lari darinya. Kita terlupa bahwa kematian itu pasti mendatangi kita, walaupun fi burujin musayyadah, meskipun kita berada di dalam tembok yang sangat kokoh. Sahabatku sekalian, di dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seakan-akan mewanti-wanti kita bahwa kita harusnya bertakwa dengan sebenar takwa. Dan orang yang mau mati harus sudah tahu terlebih dahulu dirinya bahwa dia sudah dalam keadaan berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Oleh ulama-ulama sufi, makanya biasa ada sebuah bahasa yang kadang diajarkan. Bahkan bukan cuma sekedar bahasa, ada prakteknya, diajarkan ke murid-muridnya, yaitu mutu anta qabla an tamutu, atau mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Berusahalah kamu merasakan kematian di dalam hidup, agar ketika kamu mati, kamu betul-betul sudah hidup dan sejati. Jadi sejatinya hidup saat ini sebenarnya adalah alam kematian. Jadi hidup saat ini sebenarnya bukan hidup kalau berbicara kesejatian atau berbicara hakiki. Kenapa? Seandainya hidup sekarang ini adalah hidup yang sesungguhnya, maka tidak ada orang mati. Karena rumus hidup adalah sesuatu hal yang tidak tersentuh kematian. Itulah hidup. Nah sekarang ini kan orang dibatasi oleh umur. Ada yang sampai 60, ada yang 70, bahkan ada yang baru belasan tahun, bahkan yang masih bayi, cuma sempat menghirup napas sekian menit, sudah mati. Bahkan ada yang mati memang di dalam perut ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti hidup saat ini bukan alam kehidupan. Alam ini adalah alam kematian kalau berbicara hakiki. Di mana kehidupan yang sejati adalah setelah kita mati. Setelah kita mati itu adalah kehidupan yang sejati, karena hayyul la yamut, kehidupan yang tak tersentuh lagi oleh kematian. Yang dalam bahasa Makassar disebutkan dengan istilah talaf tinam mati, talaf tanalitu amati, hidup yang tak tersentuh kematian. Inilah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang tua kita terdahulu yang sangat luhur, sehingga memang mendidik manusia-manusia untuk senantiasa mengingat kematiannya. Dan ini diperintahkan, aksirul dzikri hadhil ladzat, perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kenikmatan. Kenikmatannya itu pertama ada makanan, itu nikmat. Ada minuman, nikmat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, itu nikmat. Tetapi ingat, ada sesuatu hal yang kalau sudah datang, segala kenikmatan itu tidak berguna lagi. Yang mana itu? Yaitu kematian.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini banyak tolak ukur kesuksesan. Ada yang mengatakan dia sukses kalau dia di dunia ini kaya. Dia punya jabatan yang tinggi, dia dihormati oleh masyarakat. Apakah ini sebuah kesuksesan? Benar, ini sebuah kesuksesan. Tetapi jangan kita melupakan bahwa apalah arti kekayaan yang banyak itu jika di akhir hayat kita tersandung mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau minimalnya menyadari keesaan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kembali kepada keesaannya. Apalah arti jabatan yang tinggi, pangkat dan kedudukan kalau na'udzubillah justru kita mati bukan dalam keadaan syahadat. Apalah arti kita dihormati oleh masyarakat, tetapi di akhir hayat kita justru tergelincir kepada pengingkaran, tidak membenarkan lagi yang seharusnya dibenarkan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan yang sejati ada sebuah bahasa yang selalu diucapkan oleh orang, terutama kalau ada orang yang meninggal, yaitu apa? Semoga menjadi husnul khatimah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi husnul khatimah ini adalah kematian yang akhir yang baik. Akhir yang baik. Makanya orang-orang terdahulu itu, terutama orang tua kita, ajaran-ajaran bijak orang Makassar itu, dia tidak mengatakan taumat, tapi dia menyebutkan taumuterang. Apa arti bedanya? Kenapa diajarkan amuterang? Agar tertanam di mindset manusia, mindset umat masyarakat, bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya kematian. Amuterang artinya kembali, mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Mengembalikan sang hidup yang terperangkap raga jasmani. Maaf, jangan salah paham bahasa saya. Untuk memudahkan saja pemahaman, saya pakai bahasa terperangkap, terkurung, terpenjara oleh raga jasmani. Jadi raga jasmani yang kelihatan lahir ini merupakan penjara bagi jiwa, bagi ruh. Kalau ruh sudah sanggup lepas dari penjara ini, dia akan menjadi jiwa yang bebas, atau ruh yang bebas, seperti sedia kala. Kenapa dia terperangkap oleh raga jasmani ini? Karena raga jasmani ini terlalu sering dipenuhi dengan kebutuhan, yang mana kebutuhan itu memang wajar kalau pada tahap mempertahankan hidup. Makan, minum, keinginan dengan syahwat dengan lawan jenis. Tetapi ketika itu berlebihan, maka dia akan menjarakan sang ruh yang seharusnya merdeka, karena memang pada dasarnya merdeka. Sang ruh inilah yang amuterang, yang kembali. Tidak ada yang mati, itu cuma jasad. Itu sebenarnya jasad juga kembali kemana? Kembali ke tanah sebagai asalnya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Di tanah kemudian kulit, daging, tulang ini dimakan oleh cacing tanah, diurai oleh makhluk-makhluk itu sampai hancur, sampai tinggal tulang belulang. Bahkan dalam waktu yang lama tulang belulang akan hilang. Berarti juga kembali, tidak ada kematian, semua kembali kemana? Kembali ke ketiadaan. Bahwa pada sesungguhnya pada awalnya dia tiada. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mindsetnya begini, maka orang akan berpikir untuk mencari jalan kembali yang baik, jalan kematian yang baik. Karena mati bukan cuma sekedar mati. Mati bukan cuma sekedar berpisahnya ruh dan jasad, tapi mati adalah kembali ke asal kejadian. Orang Jawa mengatakan sangkam paranin bumani, amuoter ke asal kejadian. Pulang kampung yang sesungguhnya ke sisi Tuhan yang serba maha. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya tidak ada kematian. Yang ada apa? Berpindah alam, berpindah dimensi, berpindah tempat. Makanya cerdas sekali
orang tua dahulu kita membuat sebuah syair pesan kelong agama dengan bunyi talajam mingi matea kalingkata jirianji talajam mingi matea kalingkata jirianja apa nikah do prianja nilapatkan di surga natena kamma tau mate ammo terang talajam mengi matea sesungguhnya kematian itu tidak akan menetap kematian itu pada hakikatnya tiada kalin kata jirianya kita cuma berpindah ke alam anja ke alam barza alam sekat pemisah dunia dan akhirat. Maka orang yang sanggup menyadari antara dua alam ini, dialah yang kadang dikasih gelar hayyum fid daraini, hidup pada dua alam, at-tallasaki diruai apa rasanya. Kalingkata jirianja, apa nih kak dok rianja? Apa yang dimakan di sana? Dilapatkan di surga sebagai lelapan di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimakan di sana adalah apa? Ada yang menjawabnya fitrah bulan Ramadan, yaitu fitrah, kefitrahan kesucian Ramadan yang telah kita lewati dan akan hadapi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti makanan di sana adalah bukan material, tetapi makanan apa? Makanan yang menjadi bekalnya adalah kesucian. Jemaah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi lanjutan bait itu. Ammo teranjinku salang di pantaran rin mami masalah rin ancini kitu linoa, tapi dia akan kembali, tapi tinggal di luar pagar. Masalah rin memisahkan dirinya, ancini kitu linoa menyaksikan kita semua. Dalam beberapa keterangan oleh guru-guru kita bahwa 40 hari diberikan kesempatan bolak-balik untuk melihat sanak keluarganya, maka dia berbahagia kalau sanak keluarganya, sahabatku mendoakannya, mentaksiainya, membacakan Al-Quran untuk sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah memberikan kita peringatan untuk berhati-hati. Berhati-hati apa? Di dalam keadaan menjemput kematian, dijemput oleh kematian, menghadapi kematian atau dikenal dengan syakaratul maut. Ada beberapa hal yang mesti kita indahkan, kita perlu perhatikan. Akan datang nanti setan. Boleh jadi saat itu kita dalam keadaan haus, membawakan kita minuman. Kemudian mengatakan, yang membawakan kita pertama mirip dengan ayah kita, seperti bapak kita. Dia mengatakan, wahai anakku, aku adalah bapakmu. Itu darah daging, itu dari diriku. Maka saat ini tinggalkanlah sahadatmu dan masuklah ke dalam keyakinan Nasrani. Kalau kita terkecoh, kita lupa, maka kita akan mengikutinya. Kemudian datanglah dengan penampilan mirip dengan ibunya dan mengatakan, wahai anakku, engkau dibesarkan karena air susu, akulah yang merawat. Kalau tubuhmu adalah karena peluh keringat ayahmu, maka jiwamu adalah karena kasih sayang. Sekarang wahai anakku, untuk menyelamatkan dirimu, minumlah air dan lepaskanlah sahadatmu, matilah dalam keyakinan Yahudi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita mesti yakin. Kalau kita punya keyakinan, kita punya guru, kita punya pelajaran, kita punya sandaran,
maka tentunya insya Allah tidak akan datang gangguan-gangguan seperti ini. Karena ini bukan cuma sekedar teori. Kalau sekedar teori paling kita bilang, ya nanti saya tolak saja kalau datang, karena saya sudah tahu seperti itu. Tapi ini bukan masalah teori, ini adalah masalah keadaan kita. Kalau memang keadaan kita, keadaan yang sangat rendah, maka spiritualnya, pasti kita akan terima tawaran tersebut. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya itu tidak boleh kita bersikap memponis orang lain atau merasa diri paling suci, paling benar. Kenapa? Karena kita belum tahu sampai kapan dan bagaimana kita nanti di akhirnya. Karena banyak orang yang melakukan amalan-amalan ahli selamat, justru dia nanti celaka di akhirnya. Kenapa? Karena tergelincir. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan ahli celaka, tapi karena mendapatkan hidayah dan bertobat, justru dia selamat di akhirnya. Maka kita tidak boleh memponis orang lain karena perjalanan ini masih panjang. Kita cuma bisa mendoakan dan mengajak orang lain dengan lembut, dan jangan merasa diri paling suci. Karena kita suci, kita bersih, disucikan dan dibersihkan oleh yang maha suci dan maha bersih, yaitu Allah, Karain Sat Maulana Batara, Ia Kaminang Kamaya, Tuhan yang maha sejati atas segalanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ada doa di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhanku janganlah engkau gelincirkan hati, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk. Jemaah yang dimuliakan Allah, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan hubungkanlah kami dengan dari sisimu kasih sayang, sungguhnya engkau lah Zat yang maha baik, maha sempurna di dalam menghubungkan, di dalam menyambungkan segala sesuatu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk. Berarti masih ada potensi kita tergelincir karena kita masih minta. Makanya jangan sombong sekarang dengan mencap orang lain yang beda dengan kita neraka, yang mencap orang lain dengan bid'ah, dengan celaka, karena kita sendiri belum ada jaminan. Tidak ada manusia yang dijamin, tetapi Allah tidak pernah mengkhianati proses kita. Tapi jangan merasa bangga karena sudah jelas kita masih minta. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati, berarti masih ada potensi tergelincir. Ada juga doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku, tetapkanlah hati kami atas agamamu, atas ketaatan kepadamu. Berarti kalau Allah tidak menetapkan kita menjadi baik, kita tidak akan pernah baik. Maka kalau jadi baik itu ketetapan Allah, maka apa yang mesti kita sombongkan dan apa yang menjadikan kita bisa memponis orang lain lebih buruk daripada kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus kita indahkan. Imam Sufyan As-Tsauri memberikan kita beberapa ikhtiar untuk mendapatkan husnul khatimah, karena ini adalah cita-cita kesuksesan kita yang tertinggi. Boleh kita bercita-cita kaya, punya jabatan, dihormati oleh masyarakat, tapi ingat, di antara ketiganya itu akan lebih sempurna dan lebih indah, bahkan selamat jika kita bisa mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya? Pertama adalah menjaga iman dan takwa secara istiqomah. Nah, istiqomah ini yang agak sulit. Namanya istiqomah. Kita ini sudah beriman, sudah bertakwa. Kita ini beriman dan bertakwa karena karunia Allah. Tetapi menjaga karunia itu yang istiqomah itu yang berat. Tetapi kalau kita berusaha, insya Allah kita akan bisa lakukan. Sahabat yang dimuliakan Allah, istiqomah dalam bahasa Makassar kadang disebut dengan istilah tokdo puli. Tokdo puli maksudnya adalah ketika tokdo itu artinya ditusuk atau diikat, puli artinya tidak bisa dilepas lagi. Artinya sepanjang keyakinan kita sudah punya keyakinan, maka tak ada jalan untuk bisa melepaskan keyakinan itu. Kalau kita sudah berbaiat di hadapan mursyid sebagai pelanjut para nabi, sebagai pelanjut ulama terdahulu, maka tak ada jalan untuk melepaskan diri dari ikatan kebenaran tersebut. Itulah tokdo puli. Meskipun yang kita dapatkan cuma satu huruf atau cuma sekedar satu pesan, tetapi kalau itu adalah dari orang yang mulia, dari guru-guru kita,
itulah yang kita pegang teguh, itulah yang dimaksud istiqomah. Pesan orang tua Makassar dulu mengatakan begini soal istiqomah, mengatakan begini, kalau kau temukan nanti nak niat tahu mana japar tumpuk najib ni, ada manusia yang sanggup berjalan di atas air, andri material leka terbang di atas udara, angarap bara api, dia sanggup memakan bara api, tapi dia tidak istiqomah, dia berubah-ubah terhadap pesan-pesan kebaikan, dia lari daripada syariat dan menyepelekan hakikat, maka jangan ikuti, karena boleh jadi setan lebih sanggup melakukan itu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah itu beda dengan kekeramatan. Kalau kekeramatan orang mempunyai kelebihan luar biasa, tetapi orang istiqomah boleh jadi dia adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa melakukan yang biasa-biasa itu secara kontinu, secara terus-menerus. Al-istiqomah khairun min alfi karam. Istiqomah lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kalau umpamanya dengan sebuah sikir jumlah ribuan, 100.000, lantas kita sanggup memakan bara api, tetapi bersikirnya kita putus-putus sekali-sekali, akan lebih baik cuma 10 kali jumlahnya sikir kita, dan tidak ada kelebihan luar biasa saja, tetapi sanggup melaksanakan yang cuma 10 kali itu secara istiqomah, secara kontinu, pada waktu dan tempat yang sudah diatur, sudah didisiplinkan, maka istiqomah sesungguhnya itulah kekeramatan yang sejati. Sanggup melakukan istiqomah, itulah kekeramatan yang sejati. Dan istiqomah todo pulih itu adalah jalan menuju husnul khatimah, kematian yang baik. Dan kita tidak akan bisa istiqomah kalau bukan karena pertolongannya. Kembali lagi, tetap intinya di situ. Jangan pernah membanggakan diri, tetap minta kepadanya, ditujukan, diperbuat menjadi yang terbaik, bukan merasa kekuatan kita atau kemampuan kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki lahir dan batin kita. Jadi hendaknya niat dan tujuan amal soleh benar-benar bersih secara lahir dan batin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, bagaimana niat, tujuan amal soleh bersih lahir dan batin? Kalau dalam pandangan umum mungkin mengatakan, wah itu harus ikhlas, ya, tidak boleh umpamanya sholat karena mengharapkan pujian calon mertua, tidak boleh umpamanya berniat kebaikan karena ingin dipuji oleh orang atau mendapatkan jabatan dari pimpinan. Tapi sesungguhnya kalau dalam pandangan yang lebih hakiki bukan itu. Yang dimaksud membersihkan niat, membersihkan tujuan, mensucikan amal saleh, bersih lahir dan batin, itu adalah berbuat sesuatu bukan karena sesuatu, termasuk karena surga. Sholat termasuk bukan karena surga, meskipun kita percaya dan yakin, beriman bahwa surga itu ada, tetapi berbuat sesuatunya adalah karena dia menyadari sesungguhnya saya ini berbuat karena diperbuat, karena diberikan anugerah, diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk berbuat baik. Tak ada kekuatan melainkan kekuatannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggerakkanku untuk melakukan jalan keselamatan kembali kepadamu. Jadi segala sesuatunya selalu diusahakan untuk murni bersih karena dia, bukan karena apa-apa, bukan karena sesuatu. Makanya ulama kita mengajarkan sebuah doa munajat, yaitu ilahi anta maksud, Tuhanku engkaulah tujuanku, wardaka matlubi, ridamulah yang aku cari, atini mahabbatika, berikanlah aku cinta kepadamu, wa ma'rifatika, dan berikanlah aku pengenalan kepadamu, jadikan aku mengenalmu. Jadi yang pertama diminta adalah ilahi anta maksudi, Tuhan engkaulah tujuanku. Itu yang diutamakan. Makanya ulama-ulama terdahulu kita, terutama ulama-ulama sufi kita, berusaha senantiasa memulai segala perbuatan baiknya dengan ilahi anta maksudi, agar semuanya bernilai menjadi jalan wausul ilallah,
usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semua niat ibadah yang mengharapkan ridha Allah itu dilambangkan dengan ibadah-ibadah syariat kita. Misalnya dalam doa iftitah kita membaca inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya doa ini bukan sekedar dibaca, tapi pasti dipahami bahwa sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya kuserahkan kepada Tuhan Rabbil Alamin. Kalau semua sudah diserahkan, termasuk hidup dan mati kita, maka mana kita? Ini menyadarkan kita kembali, oh ternyata saya tidak ada apa-apa, bahkan bukan sekedar tidak ada apa-apa, saya bukan apa-apa, bahkan bukan siapa-siapa, bahkan saya tidak ada. Kenapa? Karena hidup dan mati berasal darinya. Di dalam doa iftitah sudah dikembalikan, hidupku dan matiku, berarti kita kembali kepada ketiadaan. Maka doa iftitah dengan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya itu adalah latihan untuk menyadari ketiadaan kita. Latihan untuk mati sebelum mati, latihan untuk merasakan husnul khatimah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya senantiasa berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jadi kita berdoa, diminta saja belum tentu kita dikasih, apalagi tidak diminta. Banyak sekali doa, bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Makassar, berbahasa Bugis, apapun bahasanya, sepanjang kita meminta kepada Allah. Yang penting bukan di dalam bacaan salat. Tetapi ada sebuah doa di dalam Al-Quran, misalnya surah Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis solihin, dan jadikanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawaffani, wafatkan aku. Kenapa bukan matikan aku? Karena memang tidak ada orang mati. Kembali ke pembahasan awal, bahwa yang ada adalah orang berpindah alam, atau bergeser posisi, atau bergeser makam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jadi tawaffani, wafatkan aku, sempurnakanlah aku. Kenapa kita minta sempurna? Karena memang kematian itu harus sempurna, karena dia akan kembali kepada kesempurnaan, kepada yang maha sempurna. Tapi apakah ada manusia yang sanggup sempurna? Tidak. Mahalul khata' wa nisyan, al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tetapi ada jalannya untuk kembali kesempurnaan. Mintalah kepada yang maha sempurna. Tawaffani, sempurnakanlah aku Tuhan. Kita minta kepada yang maha sempurna agar menyempurnakan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Siapa kita? Apa kita? Merasa punya kekuatan, maka andalkanlah Dia yang memang pantas diandalkan. Bahkan jangan mengandalkan amal kita. Salat, berapa salat kita yang khusyuk? Puasa kita masih bercampur dengan hawa nafsu. Segala perbuatan yang baik yang lain masih terkontaminasi dengan ketidaksucian. Lalu siapa yang sanggup menyelamatkan kita kalau bukan Dia yang memang pantas diandalkan? Dialah Allah Rabbul Izzati Karain Sat Batara Maulana. Jemaah, sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian untuk mendapatkan husnul khatimah selanjutnya adalah yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku ingat kamu. Jadi rumus untuk diingat adalah mengingat dahulu, kita pun akan diingat. Tapi sesungguhnya ada kan kita mengatakan saya mengingat Allah, pada hakikat iya secara syariat, tetapi pada hakikatnya sebelum kita mengingat Allah, Allah jauh terlebih dahulu mengingat kita. Bahkan kalau kita mengingat Allah, berzikir kepadanya, itu sebenarnya adalah bentuk ingatannya Allah kepada kita. Maksudnya, seandainya bukan karunia-Nya, rahmat-Nya, Dia tidak akan menggerakkan hati kita. Dia tidak akan menuntun jiwa dan pikiran kita. Dia tidak akan memberikan izin lidah dan bibir ini basah untuk berzikir kepadanya. Bukankah Dia pemilik dan pemberi izin segala sesuatu? Inilah yang harus tetap kita sadari, sehingga zikir-zikir kita, ibadah-ibadah kita tidak menjadikan kita jumawa, menjadikan kita maksiat baru, yaitu mengandalkan amal
menjadikan kita merasa bahwa amal kita yang menyampaikan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Berarti seandainya bukan karena pertolongannya, kita tidak akan bisa berzikir, kita tidak akan bisa bersyukur, dan tidak akan bisa memperbaiki penghambaan kita kepadanya. Maka sesungguhnya dialah yang maha sejati atas segala sesuatu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya rasa demikian apa yang sempat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hati kita menjadi hati-hati yang teduh, yang tenang, yang damai, yang tawadu, dan memberikan kekuatan pada ruhania kita untuk sanggup lepas dari penjara duniawi kita, dari penjara hawa nafsu kita, dari penjara raga jasmani kita yang mengungkung untuk terus berpijak di bumi yang rendah, sehingga kita tidak sanggup terbang ke langit yang tinggi, kembali ke asal semesta, kepada ketiadaan secara pada diri kita, tetapi kembali kepada keberadaan yang sesungguhnya pada hakikatnya, itu keberadaan Tuhan yang maha sejati, yang meleburkan segala hal di luarnya, Tuhan yang maha indah, mencampakkan cinta ke dalam hati makhluknya, sehingga dengan cinta itu dia berbuat baik, bukan sekedar karena mengharapkan balasan berupa material, termasuk material surgawi, tetapi dia melakukan karena cinta, karena rahmat dan kasih sayang, yang tentunya berujung sebuah keikhlasan. Karena cinta tanpa ikhlas sekalipun tidak akan berbuah, dan ikhlas pasti berawal dari cinta kepada sang pemilik cinta. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap berada di channel ini, like, subscribe, petik tanda lonceng, agar sahabatku sekalian bisa tetap mendapatkan video-video yang berupa saling mengingatkan, yang tentunya bukan saya yang terbaik, kita sama-sama belajar, tetapi kita bisa tetap saling mengingatkan di dalam kesejatian, kembali kepada keesaan Tuhan yang maha indah. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.